juga sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi nggak bisa semua terjawab gitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir, Pak. Salah satu sisi positif stay at home berkepanjangan ini adalah adanya waktu untuk reflektif gitu. Namun, terkadang muncul memori-memori masa lalu yang positif maupun yang negatif. Nah, bagaimana caranya bersyukur ketika terjadi reaktivasi memori yang sifatnya traumatik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini suatu hal yang baru saja dialami gitu ya oleh mahasiswa saya sendiri. Ini menjadi dua sisi ya. Di satu sisi kita memang punya banyak waktu untuk reflektif. Tetapi ketika kita berreflektif ya, kadang kondisi ini menjadi trigger. Men-trigger hal-hal traumatis yang dialami oleh di masa lalu gitu ya. Memang bagi sebagian orang yang memiliki pengalaman traumatis itu akan menghadapi itu, gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita itu melakukan proses penerimaan diri, hal-hal yang sifatnya itu baik dan yang buruk atau hal-hal yang sifatnya traumatik yang itu muncul, berarti kan ada hal-hal yang belum kita itu berdamai gitu ya dengan kondisi di masa lalu. Sebenarnya itu proses tersendiri. Artinya kita akan sulit untuk mencampur adukan dengan mensyukuri kondisi kita yang sekarang itu dengan pengalaman traumatik yang itu muncul lagi atau luka lama lah gitu ya di situ. Itu proses yang berbeda. Proses yang itu butuh satu-satu ya, bukan yang dilakukan secara bersamaan. Tetapi kalau kemudian merasa bahwa ternyata pengalaman traumatik itu muncul lagi, kemudian kita itu memunculkan perilaku-perilaku yang negatif, misalnya seperti self harm, kemudian kita itu menjadi nggak semangat menjalani hidup, gitu ya. Teman-teman juga perlu aware, gitu ya. Pertama, identifikasi dulu emosi yang dirasakan. Hal yang dirasakan itu apa? Takutkah? Memang takut dan karena apa, atau marah dan lain sebagainya. Ya. Ketika itu sudah disadari bahwa aku ini butuh bantuan seorang profesional untuk memfasilitasi aku untuk bisa menghadapi atau berdamai dengan luka di masa lalu, maka bisa tuh yang namanya untuk konsultasi atau konseling dengan seorang psikolog. Karena kita punya kapasitas, ya tidak semua orang itu bisa memfasilitasi dirinya dia sendiri, apalagi itu hal yang traumatik. Hal yang traumatik itu kebanyakan orang butuh difasilitasi, sehingga butuh bantuan seorang profesional dalam hal ini psikolog, gitu ya, untuk memfasilitasi hal-hal yang sifatnya traumatik yang dulu pernah itu menjadi luka di masa lalu kita dan sampai sekarang itu belum tertutupi, belum terobati, gitu ya di situ sih, gitu ya. Yang penting kita aware, gitu ya. Aware bahwa kita butuh bantuan profesional. Itu kuncinya, karena nggak semua orang itu aware loh yang namanya kesehatan mental. Nggak semua orang itu aware bahwa kita tuh butuh untuk bantuan psikolog. Karena cukup banyak psikolog-psikolog yang buka konseling online, bahkan dari HIMSI pusat pun juga sudah mengeluarkan hotline, jadi hotline untuk konseling secara daring. Jadi itu kalau sudah aware lebih baik langsung minta bantuan profesional. Saya rasa itu ya Bu Jessica. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu, semoga tanggapan dari Pak Taufik ini bisa memperkaya kita dan bisa membantu gitu. Setidaknya tadi pesan-pesan dari Pak Taufik yang bisa saya tangkap itu adalah bersyukur, diusahakan gitu. Merupakan suatu proses gitu yang bisa disyukuri dimulai dari setiap kegiatan kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap orang akan merasakan proses yang berbeda-beda dalam bersyukur. Perlahan-lahan kita coba untuk lakukan agar nantinya kita bisa melihat perbandingan before dan after dari diri kita sendiri. Karena yang bisa dibandingkan ya dengan pengalaman diri kita agar kita bisa tetap maju untuk bersyukur gitu. Nah, jika ada ternyata memori tidak menyenangkan yang muncul di saat kita melakukan refleksi, jangan ragu untuk meminta bantuan. Jangan ragu untuk berkata kalau saya perlu untuk pergi ke psikolog gitu misalnya. Jadi jangan ragu karena satu hal tadi yang saya tertanam gitu di dalam pikiran saya, oh iya, kita masing-masing individu perlu aware dengan status kesehatan kita. Gitu. Itu yang bisa saya dapat gitu dari diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Taufik. Dan mungkin Bapak ada satu atau dua kata yang mau disampaikan ke peserta sebelum kita tutup hari ini.
Oke, baik. Terima kasih Bu Jessica. Ya. Sangat menarik sekali ya untuk diskusi kita siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Ya, yang mau saya sampaikan di sini adalah hidup kita itu penuh perubahan. Hidup kita itu penuh dengan yang namanya adaptasi. Ya, kita tidak bisa nantinya bilang kalau setelah kondisi COVID ini akan normal seperti dulu. Kondisi seperti dulu itu tidak bisa kita alami lagi nanti setelah COVID ini. Tentunya ketika COVID ini selesai, kehidupan itu akan menyesuaikan diri lagi, gitu ya. Sehingga hidup itu penuh dengan adaptasi, hidup itu penuh dengan penyesuaian diri. Sehingga kita perlu untuk menyesuaikan diri dengan segala kondisi yang ada, dengan kondisi ketidakpastian yang ada. Itulah kunci untuk kita itu bisa berdamai dengan diri kita sendiri demi jiwa kita yang sehat. Begitu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita berpisah, Bapak Ibu, saya mohon kerjasama dan kesediaannya untuk membuka video kamera agar kita bisa berfoto bersama. Ya, baik. Silahkan dipersiapkan gayanya terlebih dahulu. Baik, akan saya hitung mundur ya. 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah, Bu. Oke, nah Bapak Ibu setelah ini panitia akan menampilkan link untuk akses evaluasi dari sesi kedua yang dibawakan oleh Pak Taufik dengan tema Pak Taufik ini, ketidakpastian itu menyebalkan, berdamai dengan jiwa yang sehat. Mohon evaluasinya, kemudian nanti di link tersebut Bapak dan Ibu juga bisa mengakses materi dan juga e-sertifikat gitu. Nah, untuk catatan untuk materi dan e-sertifikat dapat diakses mulai dari tanggal 21 Mei ya. Dan saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu partisipan yang sudah setia untuk ikut webinar psikologi positif ini dari sesi yang pertama tadi. Dari tadi pagi, yang kedua, dan nanti kalau kita bertemu lagi di sesi sore, yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.